Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberkati kami, memberikan kesehatan, sukacita, dan semangat yang baru di hari yang baru pada pagi ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang memimpin dan memberkati hati kami, supaya firman-Mu benar-benar sungguh-sungguh kami mengerti dan kami hidupi di dalam kehidupan kami. Untuk segala kegiatan kami di dalam satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong dan memampukan kami di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Amang Inang dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Marilah kita kembali mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 3. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Jadi dunglam jonok ajal ni si Daud lau mate, martona maibana tu anak na si Salomo nama, na lau ma angguau tu mopok dalan ni saluhut manusia isi ni tanhon. Atong marsihohok maroham jala pirto din, jala radoti pangoluyo tu Jehoba de batam. Asa marparangi hodi akka dalanna, laho mangradoti akka patikna, akka tonana, akka uhumna, dohot akka panigdanyonna. Hobar tuna tersurat di bagasan patik ni si Musa, asamar bisu ko disude si bahenomu, doho disude na tinebak ni roham bisi. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika usia kita sudah semakin tua atau sudah jatuh sakit, maka kita akan berpikir bahwa kehidupan kita di dunia ini tidaklah lama lagi. Dan biasanya ketika seseorang mengalami perasaan yang demikian, maka tidak jarang mereka akan meninggalkan beberapa pesan atau nasihat-nasihat terakhir untuk anak-anak atau keluarga yang ditinggalkannya. Mungkin saja meninggalkan pesan tentang pembagian harta warisan berupa tanah, emas, uang, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam nats kita pada pagi hari ini kita menemukan pesan terakhir dari Raja Daud kepada anaknya Salomo yang akan menggantikan posisinya sebagai raja. Ketika Daud tahu dan sadar bahwa kematiannya sudah dekat, karena Daud merasa kekuatannya dan tenaganya berangsur-angsur telah menurun. Sehingga Daud memanggil anaknya Salomo dan berpesan kepadanya. Daud meninggalkan pesan-pesan terakhir kepada Salomo sebelum dia meninggalkan dunia yang fana ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bila kita membaca pesan terakhir dari Raja Daud, ada beberapa hal yang menarik yang boleh kita pelajari. Pertama, Daud tidak berpesan tentang harta atau tentang emas atau tentang istana dan lainnya. Meskipun Salomo nantinya akan menjadi raja menggantikan posisinya. Tetapi Daud berpesan tentang nasihat-nasihat yang akan menjadi penuntun bagi kehidupannya. Pertama sekali Daud berpesan agar Salomo menguatkan hatinya dan berlaku seperti laki-laki. Artinya Daud menginginkan supaya Salomo terus berupaya, bersikap, bertindak, dan berbuat seperti laki-laki. Supaya Salomo berbuat dengan baik, lebih baik, dan terbaik di dalam hidupnya. Kemudian Daud juga meminta agar Salomo
melakukan kewajibannya dengan setia terhadap Tuhan, yaitu dengan hidup menurut jalannya, dengan tetap mengikuti ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan dari Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena dengan jalan itulah Tuhan akan menepati janji yang telah diucapkannya kepada Daud ayahnya. Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan memberikan tahta kerajaan Israel kepada Daud dan keturunannya apabila mereka tetap taat, tetap setia menjalankan perintah Tuhan, hidup dalam ketetapan Tuhan, dan melayani Tuhan. Artinya apabila mereka tetap hidup dengan taat dan setia terhadap Tuhan Yesus Kristus, maka kebahagiaan yang kekal akan menaungi kehidupan mereka. Lantas bagaimanakah dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Sudahkah kita menguatkan hati kita dan berperilaku dan bertindak seperti layaknya orang-orang yang percaya kepadanya? Sudahkah kita melakukan kewajiban kita dengan setia supaya kita hidup senantiasa menurut jalan yang ditunjukkannya kepada kita? Dan sudahkah kita mengikuti dan melakukan segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya? Sudahkah kita melayani Tuhan dengan semangat ataukah sebaliknya? Hal apakah yang kita wariskan, Bapak Ibu, kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita? Dari firman pagi ini mengatakan kepada kita, warisan harta, emas, uang, dan lain sebagainya memanglah penting. Tetapi jauh lebih penting adalah warisan rohani. Artinya Bapak Ibu, mari kita menanamkan, menasehati keluarga kita untuk senantiasa hidup di dalam ketetapan Tuhan, hidup di dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam jalan Tuhan, dan tetap melayani Tuhan dengan semangat. Sehingga hidup kita akan beruntung dalam segala hal, dalam segala apapun yang kita lakukan, dan dalam segala hal apapun yang kita tuju. Seperti kata firman Tuhan ini. Amin firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.